Nah, Anda bisa memahami gambar reproduksi bagian interna ini pada slide yang berikut ini. Seperti yang kita perhatikan pada gambar slide yang selanjutnya, di sini kita bisa melihat ada ovarium di sebelah atas, ini yang warnanya ungu. Kemudian salurannya ini jika terjadi proses pembuahan, sperma akan masuk, sel telur akan berjalan dan keluar melalui ditangkap oleh fimbriae, kemudian dia akan berjalan melalui tuba fallopi bertemu dengan sperma di dalam oviduk, kemudian dia akan melakukan implantasi di daerah uterus bagian dalam. Seiring dengan perkembangan kehamilan, biasanya uterus akan membesar. Ini bisa menekan urinary bladder, ya, dimana pada kehamilan trimester 1 biasanya ibu akan mengalami kecenderungan untuk sering miksi atau berkemih. Ini karena letak uterus ini berada di bagian belakang dari urinary bladder atau vesika urinaria. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas macam-macam ligamentum yang menyangga organ reproduksi perempuan. Jadi di situ ada ligamentum cardinale, ligamentum sacrouterinum, ligamentum rotundum, ligamentum latum, ligamentum infundibulum, dan ligamentum vesiculouterinum. Anda bisa melihat penjelasan saya baik itu di modul maupun di slide saya berikut ini. Nah, pada gambar ini Anda bisa melihat secara detail ligamentum-ligamentum yang sudah saya sebutkan pada saat tadi. Slide saya berikutnya tadi. Slide saya sebelumnya. Di ligamentum rotundum uteri ini fungsinya untuk menyangga uterus bagian atas, mengikat, ya. Jadi ini fungsinya untuk mengikat supaya uterus tidak jatuh ke belakang ataupun ke depan. Kemudian di bagian tengah di sini nampak agak sedikit bawah, ini ada ligamentum teres ovarii. Ya, di sini fungsinya adalah untuk menggantung ovarium, fungsi ovarium, sehingga masih bisa berfungsi dengan baik untuk menghasilkan sel ovum pada siklus menstruasi. Nah, silahkan dipahami pada gambar slide saya tentang genitalia interna. Pada slide ini kita akan melihat lapisan-lapisan dari bagian tuba fallopi. Anda bisa melihat di situ ada bagian infundibulum, ampula, dan isthmus, di mana pada bagian isthmus uteri ini di sini adalah saluran yang paling sempit dan berkelok-kelok. Fimbriae berfungsi untuk menangkap ovum yang dikeluarkan dari ovarium. Ini adalah ukuran dari uterus pada perempuan, di mana ketika masih infant atau masih bayi, ukuran uterus masih lebih kecil daripada ibu yang sudah mengalami multigravida. Nah, silahkan Anda bisa mengerjakan tugas yang berikutnya, yaitu sebutkan bagian-bagian uterus, fungsi uterus, dan lapisan dinding uterus. Setelah kita memahami tentang struktur anatomi dari organ reproduksi wanita bagian eksterna, kita pada slide berikutnya kita akan melihat tentang organ reproduksi eksterna selain vagina dan bagian dalam interna. Nanti kita akan membahas tentang payudara dan lain sebagainya.